Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Azam, Ahmad Ridho, Bilqis, Gusti Angkat Nafis, Betana, Muhammad Ibnu Sinam, Muhammad Fakri Jidan, Muhammad Raihan Nur, Muhammad Subhat. Jadi hari ini satu yang sudah hadir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk memperkuat profil belajar Pancasila, kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila dulu. Hafal. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini kita belajar apa? Belajar Pancasila. Nah, pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Tentang nilai. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan. Yang pertama itu ada sila ketuhanan, kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita belajar materi selanjutnya, yaitu siapa tahu Pengalaman Pancasila dan masyarakat. ya, pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Nah, sebelumnya di sini siapa yang pernah menolong orang atau ditolong orang? Nah, semuanya berarti pernah. Nah, itu tanpa sadar berarti kita telah mengamalkan Pancasila. Baik, nah selanjutnya sebelum materi, Ibu minta kalian menonton video. Amat. Dengaran. Nyimak Pak videonya. Sudah. Siapa yang tahu pengamalan Pancasila apa yang ada pada video? Satu. Sila satu. Apa tadi? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, contohnya di situ pengamalannya itu saling toleransi. Apa itu toleransi? Sama-sama menghormati agama lain. Nah, jadi di video meskipun ya berbeda-beda agama, tetapinya saling menghormati. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tadi apa? Pengamalan Pancasila dalam Masyarakat. Di sini ada pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Coba Ibu minta bacakan Ibnu. Yang di sini Nyaringi. Nah, jadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dapat kita lakukan dengan tindakan-tindakan yang mudah. Nah, kadang itu kita tanpa sadar juga melakukan pengamalan Pancasila. Misalnya, siapa yang setuju membantu orang tuanya di rumah? Berarti rajin-rajin semua ini berarti membantu orang tua, termasuk pengamalan sila pertama.
itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu karena kita disuruh Tuhan untuk berbakti kepada orang tua, jadinya kita membantu orang tua. Kemudian istilah Pancasila mulai dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia sejak sidang BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan Pendidikan Pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya Ngejin dikenal pada 1 Juni itu peringatan apa? Siapa tahu? Ya betul, yang dikatakan di Jati yaitu hari lahir Pancasila. Nah, Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI itu menyampaikan bahwa Pancasila digali dari praktek hidup bangsa Indonesia. Nah, itu berarti dalam kehidupan sehari-hari telah ada banyak pembelajaran tentang Pancasila. Seperti yang Ibu katakan tadi kan, tanpa sadar kita mengamalkan sila pada Pancasila. Itulah disebut bahwa Pancasila digali dari praktik hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu sesuai dengan sikap-sikap bangsa Indonesia sendiri sebagai cerminan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu yang A, pengamalan Pancasila. Sila pertama di masyarakat. Bacakan Pana. Nyari nih. Pengamalan Pancasila pertama di masyarakat. Pancasila pertama mengandung nilai ketuhanan. Artinya adanya hubungan terkait perilaku kita sebagai umat manusia. Mana sila pertama itu mengandung nilai apa? Nilai ketuhanan, yang artinya ada hubungan terkait perilaku kita sebagai manusia kepada Tuhan. Contohnya tadi, yang pertama saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Nah, jadi misalnya pian tuh bertetangga, ada yang berbeda keyakinan, itu kita harus saling menghormati. Kemudian yang kedua itu membentuk toleransi yang baik bagi para pemeluk agama dengan cara Memberikan kesempatan dalam menjalankan kewajiban ibadah masing-masing. Nah, seperti yang kayak di video tadi lah, itu termasuk toleransi, memberikan kesempatan untuk kawan yang beragama lain untuk berdoa sesuai agamanya. Kemudian ketiga, menjalin hubungan dengan tetangga yang baik, misalnya saling berbagi makanan antar tetangga. Bukan biar rajin berbagi makanan lah dengan tetangga. Itu termasuk pengamalan Pancasila Yang pertama. Yang pertama. Kedua di masyarakat, yang mana sila kedua itu mengandung nilai apa? Kemanusiaan yang menjamin kita dalam memperlakukan sesama manusia dengan adil Dan tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan maupun agama. Contohnya itu ada menghormati tetangga Tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. kemudian menjaga kerukunan antar tetangga. Nah, menjaga kerukunan antar tetangga ini berkaitan juga dengan pengamalan sila ke-1 tadi. Kemudian menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi menolong itu termasuk pengamalan sila kedua. Selanjutnya yang ketiga itu pengamalan Pancasila sila ketiga di masyarakat. Sila ketiga. Ibu minta bacakan Jen. Nah, jadi yang ketiga itu pengamalan Pancasila sila ketiga di masyarakat. Yang mana sila ketiga mengandung nilai apa? Persatuan. Contohnya itu saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Yang ketiga, tidak memaksakan keinginan kita kepada tetangga. Nah, tidak memaksakan keinginan kita kepada tetangga. Kenapa termasuk Pancasila ketiga? Siapa tahu? Yang tahu? Karena tadi sila ketiga itu mengandung nilai apa? Persatuan. Jadi kalau kita memaksakan keinginan kita, maka nanti akan adanya perpecahan. Misalnya pian ini bekarasan lawan siapa? Halisa. Ujung-ujungnya pian pasti bakal akhirnya bekarasan. Jadi
utamakan jangan memaksakan kehendak kita. Kita mendengarkan apa pendapat kawan juga lalu kita rembukan agar terjadinya persatuan antar bangsa Indonesia. Kemudian itu yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menggunakan bahasa Indonesia itu termasuk pengamalan sila ketiga. Jadi kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, Pengamalan Pancasila keempat di masyarakat. Nah, Pancasila keempat mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Apa itu demokrasi? Penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang mana jadi kita kayak pemilihan umum kan itu kita yang memilih untuk kita dan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kita yang memilih pemimpin, maka kita harus benar-benar memilih pemimpin yang amanah, karena itu nantinya untuk kita sendiri supaya mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, itu contoh pengamalan nilai Pancasila keempat di lingkungan masyarakat. Pancasila yang kelima, nilai masyarakat. Nah, Pancasila kelima mengandung nilai keadilan. Tercermin dalam Pancasila yang memiliki makna bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesejahteraannya, baik melalui aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik sebagai tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, jadi kita itu mempunyai hak dan kewajiban. Jadi sebagai untuk pengamalan Pancasila kelima, oleh sebab itu kita harus melaksanakan kewajiban kita dan menuntut hak kita sebagai warga Indonesia. Nah, itu contoh-contohnya, misalnya melaksanakan kewajiban Dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. semuanya cepat Membantu tetangga yang membutuhkan serta mendapat sosial. Tiga, memberikan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Empat, memberikan kesempatan kepada pejalan pendukung yang rentan melalui zebra crossing jika sedang lampu merah. Memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. mengutamakan saling bekerja sama, menghormati akan agama dan ras atau mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi keluarga. Kemudian pengamalan sila keempat, contohnya apa? Mengikuti pemilihan kepala daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten hingga RT dan RW. Contoh pengamalan sila kelima, Melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. nah tadi sudah lakukan pian nyimak, kasih tahu. Habis ini kita kerja kelompok. Yeay! Aduh, tunggu. Sebelum kerja kelompok kita speaking dulu. Berdiri berhadapan berdua. Kayak ini permainannya itu tangan, tangga, tangkap. Ikutin open satu-satu. Habis. Tangan, tangga, tangkap. Misalnya ibu, jadi ibu tangan, pegang tangan ibu lihat. Tangan, misalnya tangga kayak gini. Tangga kayak gini. Angkat kakinya saja ya, pegang sedikit. Enak. Misalnya jadi ibu, lihat, pulpennya kayak yang diturunkan sebelah. Ya, bisa jadi ibu tangkap, pulpen tangkap, pulpen kawan lihat. Jadi usahakan dia jangan sampai kawan ditangkap kawannya. Paham sudah? Yang ketiga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Sudah expresinya. Sudah puas loh kita berbagi kelompok. Yeay! Kelompok satu di sebelah sini lah. Kelompok satu ada Jati. Jati sini. Siapa? Ini
Idan. Raihan. Sini. Kelompok kedua Syifa Azkia. Raisa kan dengar. Aku di siapa? Kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi mana angkat tangan? Kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2 tolong. Ibu minta tolong. Kelompok 2 kelompok 3. Siapa ini? Tolong ke temannya. Jangan ribut. Ibu jelaskan caranya. Ibu perhatikan Ibu. Jadi tugasnya nih Bu Hanfian mengamati video kayak yang pertama tadi. Nah, Bu Hanfian ceritakan, tuliskan contoh-contoh pengamalan Pancasila yang ada di video. Paham? Janganlah berdiam. Ada. Apa tadi yang pertama? Dari saat. Nah, ada silakan video itu. Saat ini silakan mengerjakan sholat itu termasuk pengamalan sila pertama, betul? Ya, kita sudah menjawab soal. Apa tadi kegiatannya menjawab soal? Menerapkan sila-sila. Ya, mencari contoh sila-sila. Pengamalan Pancasila pada video. Nah, jadi di sini mau mengadai yang benarnya itu tadi bahwa saat Ibu Rahel ingin mengerjakan sholat itu merupakan pengamalan sila yang pertama. Kemudian saat Rahel itu meminjamkan buku paket matematika itu pengamalan sila kedua. Kemudian itu saat kita mencintai produk lokal itu merupakan pengamalan sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kemudian kita bermusyawarah itu merupakan pengamalan sila keempat. Dan yang terakhir itu saat kita mengerjakan piket di kelas dan bekerja sama itu merupakan pengamalan sila kelima. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila dari awal sampai akhir. Tadi apa saja pengamalan sila pertama contohnya? Contohnya sholat, toleransi, menghormati, tetangga walaupun berbeda keyakinan. Kemudian pengamalan sila kedua, meminjamkan buku dan menolong. Kemudian pengamalan sila ketiga itu tadi apa? Mencintai produk-produk. Ya, mencintai produk lokal dan menggunakan bahasa Indonesia. Itu termasuk pengamalan sila ketiga. Kemudian pengamalan sila keempat apa? Bermusyawarah. Ya, berdiskusi merupakan pengamalan sila keempat. Kemudian pengamalan sila yang kelima apa? Ya, mengerjakan piket kelas. Mengerjakan piket kelas merupakan menunaikan kewajiban kita. Dia sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Selanjutnya, Ibu minta kita bersiap-siap pulang. Doa. Wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.